Ya, setahun yang lalu ya, Bang Juma ya, Bang Rudi Simamora ya. Setiap jam-jam segini biasanya Iya, iya bang, iya bang. Bang Rudi menghubungi saya, jadwalkan dong, saya ingin diskusi lagi dengan Bang Juma. Begitu juga dengan yang lain-lain. Insya Allah akan saya jadwalkan. Kemudian setelah masuk Zoom, terus kemudian moderator biasanya saya membuka diskusi baik banget gitu, saling menghormati satu sama lain, berakhir dengan saling memaafkan, terus ketemu lagi begitu. Mudah-mudahan ini bisa terjalin dengan baik di masa mendatang. Menjadi percontohan buat teman-teman yang lain bahwa mari kita berdiskusi sebagaimana adat bangsa Indonesia menghormati satu sama lain dan hilangkan kebencian. Dan yang kita di sini adalah mengedukasi. Zulkifli Mabas akan mengedukasi kita semua, terutama di internal umat Islam, ya terutama teman-teman Kristen juga. Begitu juga sebaliknya, anak Batak atau Bang Rudi ini akan mewakili tentu Kristen, tentu akan memberikan yang terbaik agar yang Kristen menjadi Kristen yang baik kan gitu. Topik kita kali ini adalah antara Zulkifli Mabas dengan Bang Rudi Simamora. Topiknya belum ada, jadi saya serahkan dulu kepada Pak Bang Rudi. Kira-kira topik apa? Silakan. Oke, kalau untuk berdamai ini aku serahkan sama panitia aja lah yang bikin topik. Silakan. Oke, terima kasih. Bang Juma kira-kira atau teman yang lain kira-kira ada yang ingin mengajukan topik? Karena ini juga jadwal pertemuan ini nggak terjadwal. Silakan. Izin bang, kalau bisa masalah Silakan. ketuhanan bang. Kalau bisa masalah ketuhanan bang, silakan. Apa? Kalau bisa masalah ketuhanan. Konsep ketuhanan begitu? Betul. Oke. Nah, apa ini topik udah nggak sering-sering kita lakukan? Itu tadi Gurunda udah ngusulin tuh. Oke, apa ya? Kalau memang Soalnya. Bang anak Bata nyerahin kan berarti sepakati aja. Aku izin standby masuk dulu. Yang mana itu topiknya tadi? Silakan diulang dulu. Hamba Allah versus anak Tuhan. Oh begitu ya. Bagaimana Bang Rudi? Oke, silakan Pak, silakan. Hamba Allah ya. Hamba Allah, anak Tuhan. Terus ya nggak apa-apa lah, oke. Terima kasih untuk semuanya. Kita mulai saja diskusi lintas agama antara Zulkifli Mabas dengan Rudi Simamora dengan topik hamba Allah dan apa itu hamba Allah, apa yang dimaksud hamba Allah, apa yang dimaksud dengan anak Tuhan, istilah-istilah di dalam Islam dan istilah di dalam kekristenan. Tolong yang lain di silent dulu. Ya, ini nggak usah pakai timer. Bang Rudi udah sangat piawai dalam bermain media sosial dalam diskusi TikTok, tapi dalam hal menghormati satu sama lain. Ada endingnya kok. Nanti ada kata silakan baru boleh diselah. Jadi clue-nya adalah silakan. Terima kasih untuk pertama kalinya. Saya beri kesempatan dulu kepada Bang Juma atau Zulkifli Mabas. Monggo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera untuk kita semua, rekan-rekan sekalian. Ya, alhamdulillah kali ini kita akan berdialog terkait dengan tema yang kita sepakati bersama, hamba Allah atau abdi Allah versus anak-anak Tuhan. Ya. Al-Quran menjelaskan, bismillahirrahmanirrahim, wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ard haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Adapun hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Qalu salaman. Ya. Jadi mengucapkan damai sejahtera, mengucapkan keselamatan. Nah, kalau kita melihat dari perspektif bahasa, dalam bahasa Arab, Abdullah atau abdi Allah itu hamba dalam bahasa Arab, abid, artinya orang yang mengabdi atau orang yang beribadah, dari akar kata abada ya'budu abid. Ya, maka
ketika kemudian hamada artinya adalah manusia atau hamba, seseorang atau siapa aja yang kemudian menggunakan kata hamba, berarti dia adalah oknum yang menginfakkan, mensedekahkan waktunya kemudian untuk beribadah, menghambakan diri kepada Sang Pencipta, yang mana Sang Pencipta ini di dalam Al-Quran disebut Allah. Makanya di dalam Al-Quran, ya ayuhan nas a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai seluruh umat manusia, sembahlah olehmu akan Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, supaya kamu terpelihara, supaya kamu masuk dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Wala'allahum la'allakum tattaqun. Orang-orang yang masuk dalam tataran terpelihara atau orang-orang yang bertakwa. Jadi Islam itu disebut hamba Allah karena Al-Quran menjelaskan, ya ayuhan nasu, wahai orang-orang, wahai manusia, kamulah yang bergantung dan butuh kepada Allah. Sedangkan Allah, dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu lagi maha terpuji. Itulah Allah. Nah, jadi manusia yang membutuhkan harus mengabdi kepada Tuhan, maka disebutlah hamba Allah, ya, atau abdillah. Jadi umat Islam itu atau siapapun di luar umat Islam yang mengabdikan diri kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, yang ajarannya melalui perantaraan para nabi, maka mereka disebut sebagai hamba Allah. Semua nabi juga disebut sebagai hamba Allah. Nah, sekarang yang kita ingin dengarkan ini, anak-anak Tuhan itu maksudnya seperti apa? Terima kasih untuk sementara, silakan. Terima kasih Bang Joma. Sebelum ke anak Batak, jangan kemana-mana, teman-teman boleh nanti ada interaktif. Nanti ada perwakilan teman-teman Kristen 2 orang dan Muslim 2 orang untuk bertanya kepada narasumber. Silakan anak Batak, monggo. Oke, baik, terima kasih Pak Ustadz. Izin berdiskusi, kalau berdiskusi kan bisa, yang penting jangan menghujat. Nah, aku akan mulai. Horas marita salutna, emenista betul ma berlingkungan udek kena mokmok, debatama nomor 2, horas metari paroro, di pasu-pasu akka ben daula, tulubang masa tua tu sanggar maporik gaben ula sinur napinaha di tupayo kita nomor 2 debata, marite ite tuhatta Tuhan Yesus Kristus. Horas marita, kita akan memulai diskusi ini kawan-kawan pada kali ini. Apakah saya ada kebencian pada siapapun? Tidak. Aku tidak punya kebencian sama siapapun ya dengan apa yang ku alami. Aku terima kesalahanku, aku mengaku salah, dan aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Dan aku yakin semua saudara-saudara umat muslim telah memaafkan aku. Tetanggaku aja memaafkan aku yang muslim, apalagi lah teman-teman yang ada Sudah bro, kami sudah maafkan Anda bro, lanjut. Ya, oke, baik. Nah, pembahasan kali ini adalah loh. Campuri itu. Nah, sekarang saya jelaskan dulu kenapa kami disebut anak-anak Tuhan. Yaitu ketika Allah memutuskan untuk menjadi manusia sesuai dengan apa yang dinubuatkan para nabi, maka setiap orang yang mau menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Tuhan, yaitu dalam Yohanes 1, kalau mau detailnya Yohanes 1 ayat 1 sampai 18, tapi kalau mau yang simpelnya aja dalam Yohanes 1 ayat 11 dan 12. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Tuhan, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dalam nama siapa? Dalam nama Tuhan yang menjadi manusia ini. Nah, setiap orang tidak berbicara tentang akidah, tidak berbicara tentang keyakinan. Setiap orang yang percaya dalam nama Tuhan Yesus diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Tuhan. Nah, saya salah satunya yang percaya kalau dia datang sebagai manusia, seperti yang tertulis di dalam Filipi 2 ayat 6 dan 8, bahwa memang benar Allah datang sebagai manusia, dan aku percaya atas hal itu, maka aku diberi kuasa untuk menjadi anak Tuhan.
Itulah sebutan kami, anak-anak Tuhan yang percaya dalam namanya. Apa bukti kalau saya percaya dalam namanya? Saya ikuti perintahnya. Apa perintahnya? Yaitu di dalam Matius 28 ayat 19. Menjadikan seluruh bangsa murid Tuhan dan membaptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan saya sudah dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Makanya saya berhak untuk mendapat gelar sebagai anak Tuhan. Seperti yang dikatakannya tadi di dalam Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Tuhan, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Itulah sebabnya orang-orang Kristen disebut dengan anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena orang Kristen percaya dalam nama Tuhan Yesus. Karena mereka percaya bahwa Allah yang datang sebagai manusia itu benar-benar Allah yang menciptakan segala sesuatu. Itulah sebabnya makanya kami disebut anak-anak Tuhan. Silakan Pak Ustadz. Terima kasih. Lanjut. Baik. Terima kasih atas paparan saudara ya. Jadi kita mendengarkan bahwa teman-teman Kristen ini menyebut dirinya sebagai anak Tuhan gitu ya. Mereka mengaku sebagai anak Tuhan, tetapi bertentangan dengan data yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi, bahwa yang disebut sebagai anak Tuhan itu adalah mereka yang dengan setia tidak menolak didikan Tuhan dan kemudian tidak bosan mendengarkan dan melaksanakan peringatan dari Tuhan. Amsal 3, 11, 12. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Nah, di sini orang-orang Yahudi disebut sebagai anak dikarenakan mereka mentaati aturan mainnya Tuhan. Ada aturan Tuhan yang datang kepada mereka. Di Islam, orang yang tunduk kepada perintah Tuhan disebut sebagai abdi, disebut sebagai hamba. Di dalam kitabnya orang Yahudi, mereka yang taat kepada perintah Tuhan disebut juga sebagai hamba. Kejadian 9:26, Kejadian 9:27, Kejadian 26:24, Kejadian 33:5 dan seterusnya. Lagi katanya, terpujilah Allah Tuhan Shem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Kejadian 9:27, Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafer, dan hendaklah ia tinggal di dalam kemah-kemah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Kejadian 26 nomor 24, lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Akulah Tuhan ayahmu Abraham, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau, aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu. Karena Abraham hambaku itu. Abraham disebut sebagai hamba. Oke? Nelpon lagi tuh, tolong dong jangan ada yang nelpon Zulkifli Mabas, gitu ya. Ya, mohon jangan nelpon dulu. Ya teman-teman ya. Nah, lalu kemudian data di dalam kitabnya orang-orang Yahudi ya, dengan mengatakan dirinya adalah hamba dan hamba. Orang-orang yang digelari anak, kemudian mereka yang kemudian duduk sebagai penegak hukum yang datang kepada Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Daud, Salomo. Itulah yang disebut sebagai hamba dan anak. Dalam arti kata mereka yang mendengarkan didikan Tuhan. Nah, poinnya di sana kemudian adalah yang disebut sebagai anak Tuhan adalah mereka yang tekun melaksanakan perintah Tuhan yang datang kepada para nabi. Sedangkan Kristen disebut anak Yesus, ya teman Kristen tidak taat kepada Yesus, tidak taat juga kepada Tuhan yang mengutus Yesus. Nah, sejatinya ini yang kita sedang cari nih. Kok bisa orang-orang yang ingkar terhadap perintah-perintah Tuhan mengaku sebagai anak Tuhan? Kalau di Islam kan jelas tuh, hamba Allah adalah para nabi, orang-orang yang kemudian taat kepada perintah-perintah Tuhan, itu disebut sebagai abdi. Ya, itu jelas seperti yang saya terangkan tadi. Nah, Kristen ini adalah sekelompok orang yang berasal dari Romawi Yunani, mengaku-ngaku sebagai anak Tuhan. Apalagi di Indonesia, dia mengaku sebagai anak-anak Allah. Ini dari mana ini?
Sedangkan menjadi hamba aja kagak. Di dalam Galatia 5 nomor 1, kita telah dibebaskan, kita telah dimerdekakan dari kuk penghambaan. Berarti Kristen ini bukan lagi hamba Tuhan. Bukan hamba Tuhan. Jadi ketika teman Kristen itu melakukan suatu prosesi, ritual-ritual di gereja dan seterusnya, itu bukan sedang menghambakan diri kepada Tuhan, tapi entah kepada siapa, karena Tuhan tidak pernah mengajarkan ritual seperti itu. Ya, ini yang perlu diluruskan, bahwa sebenarnya saudara Kristen ini anak-anak apa sebenarnya? Kalau saya melihat, mohon maaf, kalau saya melihat dari tradisi yang kalian anut, dari Romawi Yunani, kalian itu sebenarnya lebih cocok disandangkan dengan anak-anak Molok. Kenapa? Karena iman Kristen itu, juru selamatnya itu dipersembahkan. Dipersembahkan. Anak Maria dipersembahkan. Artinya ada persembahan anak manusia kepada kekuatan di luar daripada kehidupan manusia. Nah, hanya ada dua yang menerima persembahan di tengah-tengah kita ini, Dewa Molok dan juga Tuhannya Bani Israel dan juga Tuhannya Islam. Nah, ini dia menjadi permasalahan ketika persembahan darah manusia dan yang mengimani itu disebut sebagai anak-anak Tuhan, keliru besar. Harusnya anak-anak Molok atau anak-anak Dewa Molok. Nah, kecuali saudara bisa menarasikan kemudian bahwa di dalam kitab kami yang kami ambil dari agama Yahudi, bahwa Tuhan telah menyatakan legitimasi jelas. Orang yang Jangan ditelepon lagi Bang Juma dulu gitu loh, karena ini akun darurat dipakai, bukan akun utama. Jadi akun ini masuk ke HP yang sering dipergunakan. Lanjut. Iya, dari kesimpulan saya, Bung, saudara anak Batak, yang disebut anak Tuhan bagi Bani Israel itu adalah mereka yang tunduk patuh terhadap perintah-perintah Tuhan yang datang kepada para nabi yang ada di tengah-tengah mereka. Coba Anda jelaskan, kok bisa kalian Kristen ini disebut juga anak-anak Elohim? Kalau disebut sebagai anak Molok sih itu lebih tepatnya. Silakan. Oke, baik. Yang pertama soal tata cara peribadahan. Oke, orang Yahudi dengan orang Kristen sama tata cara peribadahannya di tempat ibadah ya. Semua cara peribadahan orang Kristen itu berasal dari orang Yahudi, yaitu di dalam Jabur, Mazmur 150 ayat 4, pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling. Nah, jadi kenapa orang Kristen di gereja itu nyanyi-nyanyi, pakai alat musik? Ya itu karena perintah para nabi, yaitu dalam Mazmur dari Daud, yang mengatakan kita memuji Tuhan itu dengan berbagai alat musik. Nah, makanya orang Kristen mengadakan tari-tarian, pujian, paduan suara, permainan kecapi, bahkan seruling malah. Karena itu sah perintah kitab suci yang disuruhkan oleh para nabi. Nah, bagaimana dengan gereja sekarang? Kami memakai di gereja itu otimarede, keyboard. Nah, itu juga bagian dari alat-alat musik untuk memuji Tuhan. Jadi kalau peribadahan itu tidak salah ya, kami mengikuti Yahudi. Atau lebih simpelnya silakan saja share screen di YouTube. Lihat dulu cara Yahudi beribadah, pasti sama dengan orang Kristen. Itu yang pertama tadi ya, yang bisa kubantah. Sudah tentang musik. Nomor 2, Pak Ustadz tadi mengatakan kalau kami orang Kristen ini berasal dari Yunani. Salah Pak Ustadz. Karena murid-murid Tuhan Yesus itu seluruhnya adalah orang Yahudi. Bahkan Paulus sendiri, Rasul Paulus adalah seorang Yahudi. Jadi kami tidak berasal dari Yunani. Nah, apakah gereja mula-mula atau bapak-bapak gereja sudah mengantisipasi kesaksiannya sama dengan yang ditulis oleh para rasul. Tetapi karena dia bukan orang Yahudi, maka tidak dimasukkan ke dalam kitab suci. Tetapi tulisannya itu disimpan untuk memperkuat bahwa memang benar kesaksian Santo Markus, memang benar kesaksian Santo Lukas, memang benar kesaksian Rasul Yohanes, memang benar kesaksian Rasul Matius untuk menguatkan. Nah, jadi pertanyaan itu sudah diantisipasi sejak dulu bahwa agama Kristen itu berasal dari Yahudi, tidak bisa dibantah lagi. Nah, apa sih spesifikasinya ajaran
Kristen ini yaitu jemaat yang didirikan di atas pengakuan Petrus dalam Matius 16 ayat 18. Ketika Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, "Berbahagialah engkau, Simon Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, alam maut tidak akan menguasainya." Nah, Santo Petrus yang jemaat didirikan di atas batu karang, itulah yang menjadi uskup Roma. Jadi, agama Kristen itu berasal dari agama Yahudi. Santo Petrus adalah uskup Roma pertama. Dialah jemaat yang pertama. Dan jemaat Kristen mula-mula ada di bawah bimbingan Petrus. Yaitu ketika Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Semuanya orang Yahudi. Tetapi karena perintah Tuhan Yesus yang ada di dalam Matius 28 ayat 19, "Jadikanlah semua bangsa muridku." Maka Rasul Yohanes memberitakan Injil. Rasul Yohanes yang adalah seorang Yahudi memberitakan Injil ke Efesus kepada orang-orang Yunani dan membaptis banyak orang. Salah satunya adalah Santo Polikarpus yang menjadi uskup Smyrna. Seandainya tidak ada perintah Tuhan Yesus untuk menjadikan seluruh bangsa muridnya termasuk Indonesia, tentu saja agama ini hanya ada di kalangan orang Yahudi. Tetapi karena perintah Tuhan Yesus, jadikan seluruh bangsa muridku termasuk Indonesia, makanya kami membaptis orang-orang Indonesia. Nah, semoga kawan-kawan paham soal tadi berasal dari Yunani. Jadi tidak berasal dari Yunani tetapi berasal dari Yahudi. Nah, oke. Lalu kawan-kawan akan merujuk kepada perkataan Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel." Oke, kenapa? Karena Tuhan Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Sebab seluruh dunia tahu bahwa hukum Taurat diberikan untuk orang Israel. Atau orang Yahudi lah katakan ya. Nah, ketika Tuhan Yesus pertama mengatakan dia diutus kepada domba yang hilang dari Bani Israel, artinya dia sedang menggenapi hukum Taurat. Dan jangan kita lupakan lagi pelayanan Tuhan Yesus ketika dia menjadi manusia. Di dalam Yohanes 10 ayat 16, "Bagiku ada domba dari kandang yang lain, bukan hanya dari orang Israel saja." Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang membawa keselamatan bagi semua orang. Enggak pandang agama, enggak pandang suku, enggak pandang ras. Siapa saja yang mau menerima dia akan terhindar dari kerajaan maut, terhindar dari siksa kubur, asal mau menerima Tuhan Yesus. Sebab tujuan Tuhan menjadi manusia adalah untuk turun ke dalam kerajaan maut. Untuk apa dia turun ke dalam kerajaan maut? Agar bisa meremukkan kerajaan iblis yang ada di dalam kerajaan maut. Makanya Alkitab mencatat ketika Tuhan Yesus bangkit, kuburan-kuburan terbuka. Orang-orang kudus yang selama ini tertahan di kerajaan maut bangkit dan naik ke surga. Dan itulah yang berlaku sampai sekarang. Siapa saja yang menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat tidak akan mengalami siksa kubur, tidak akan turun ke alam maut, tetapi akan bersama-sama dengan orang-orang percaya di Firdaus. Itulah tujuan Tuhan Yesus menjadi manusia. Oh anak Batak, Tuhan Yesus kan maha kuasa. Ngapain dia harus turun ke dalam kerajaan maut? Dia cukup perintahkan saja. Tuhan itu kudus. Tuhan itu kudus, tidak bisa turun ke dalam kerajaan maut. Hanya dengan cara itu sajalah. Merendahkan dirinya untuk datang, mengambil rupa seorang hamba. Untuk apa dia menjadi manusia? Kan dia bisa mengutus para malaikat. Malaikat udah diutus, manusia menolak. Para nabi utus dong. Para nabi sudah diutus. Tetapi orang-orang menolak para nabi itu. Sehingga Allah memutuskan untuk menjadi manusia, memberikan teladan secara langsung. Ini loh teladan hidup yang baik. Karena nabi-nabi sudah kalian bunuh, nabi-nabi sudah kalian tolak. Maka dia datang menjadi manusia sesuai dengan yang dinubuatkan para nabi. Untuk memberikan teladan hidup kepada kita. Begini loh cara hidup yang benar. Begini loh cara hidup yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Kenakanlah kasih kepada siapapun. Nah, untuk itulah para nabi berkata bahwa anak yang lahir itu akan disebut Allah yang perkasa. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Nah, kenapa Tuhan menjadi manusia? Kenapa harus menderita? Karena kita manusia ini banyak mengeluh. Belum seberapa yang kita alami sudah mengeluh. Sehingga Tuhan yang ada di surga ingin membuktikan kepada kita bahwa setiap manusia pasti mampu menanggung hukuman itu semua. Makanya Tuhan Yesus datang
untuk menjalani semua hukuman tersulit yang ada di dunia ini. Hukuman yang paling tinggi, hukuman mati di kayu salib, dialami dia untuk membuktikan bahwa Cukup. anak-anak Tuhan, ya izin Bang sebentar, bahwa anak-anak Tuhan bisa mengalahkan atau melewati segala hukuman itu seperti yang dinubuatkan para nabi di dalam Yesaya 53, bahwa Allah yang menjadi manusia itu, yang membawa keselamatan itu, akan disiksa, akan disalibkan, dan akan dicaci, dicambuk, dan ditikam. Nah, untuk itulah Allah datang menjadi manusia. Oke, mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Kalau boleh aku memohon sama Pak Ustadz, kalau bisa Pak Ustadz sikit-sikit aja, 1 atau 2 item aja Pak Ustadz bikin yang harus kubantah, biar jangan panjang kali waktuku. Silakan Baik, Pak Ustadz. baik. Habis ini nanti setelah memberikan argumentasi nanti Anda tanya jawab kok. Silakan Bang Juma. Masih ke mute Bang Juma? Ya, Anda terlalu jauh dari tema kita. Kalau Anda menyebut domba, domba itu hanya Bani Israel. Baca Yeremia 23 nomor 2. Yang disebut domba itu keturunan Bani Yakub dari keempat istri hasil poligaminya Yakub. Itu yang disebut domba. Jangankan Anda ya, jangankan Anda yang ada di Indonesia ini. Jangankan Anda yang 2000 tahun setelah Yesus, orang yang sesaman Yesus, sekampung dengan Yesus, tinggal bersama dengan Yesus, sesama dengan Yesus, bahkan berinteraksi dengan Yesus di luar Bani Yakub, Yesus sebut sebagai guguk. Makanya Yesus mengatakan apa kepada teman-teman Kristen? Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya padahal hatinya jauh daripada aku. Percuma mereka beribadah kepada aku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Anda mengatakan Anda beribadah sama seperti ibadahnya orang Yahudi. Saya katakan kepada saudara Bung, sebelum kita kembali kepada tema, Yesaya 52 nomor 1, Anda coba baca di sana. Terjaga-jagalah, kenakan kekuatanmu seperti pakaian hai Sion, kenakanlah pakaian kehormatanmu hai Yerusalem. Yerusalem, kota yang kudus, sebab tidak seorang pun yang tidak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Orang yang tidak bersunat tak boleh masuk ke Yerusalem. Pahami itu dulu. Jadi bagaimana mungkin Petrus bisa sampai ke Roma? Ingat, Paulus sendiri mengatakan Petrus diutus kepada orang bersunat, sedangkan Roma adalah orang yang tidak bersunat. Jadi Petrus yang ada maksud itu entah Petrus siapa. Petrus murid Yesus tidak diutus kepada orang-orang Roma. Kristen belum ada pada saat itu. Orang-orang Roma, orang Indonesia, Batak belum ada saat itu. Yesus tidak diutus untuk orang Roma, untuk orang Yunani. Yang mengelilingi Yerusalem orang-orang Yahudi pada saat itu Romawi Yunani. Dan Yesus mengaku, aku tidak diutus kepada mereka. Mereka adalah serigala. Yesus mengatakan mereka adalah guguk. Ketika wanita ini mengakui, betul Tuhan, tetapi bukankah guguk makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus? Imanmu betul. Artinya Yesus mengaminkan pengakuan wanita tadi bahwa dia memang guguk. Jadi jangan mimpi Anda itu adalah anak-anak Elohim. Ini tema kita sebenarnya. Kok bisa orang-orang goyim yang disebut kafir oleh Paulus di dalam Galatia 2 nomor 14, orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Ingat Yesaya 52 tadi, bahwa kota kudus Yerusalem itu tidak boleh seorang yang tidak bersunat masuk ke dalam sana. Lalu kemudian Yerusalem nggak boleh orang bersunat masuk. Rumah ibadah orang Yahudi juga nggak boleh orang bersunat itu masuk. Bahkan kalau Anda membaca dalam Yehezkiel 44 nomor 7, apa yang dikatakan oleh Tuhan di sana? Yang membiarkan orang-orang asing, yaitu orang-orang yang tidak bersunat hatinya maupun daging kulupnya masuk ke dalam tempat kudusku, dan dengan kehadirannya mereka menajiskan waktu kamu mempersembahkan santapanku, yaitu lemak dan darah. Dengan perbuatan begitu kamu lebih mengingkari perjanjianku daripada segala perbuatanmu yang keji yang sudah-sudah. Jadi orang Yahudi yang memasukkan orang Kristen masuk ke dalam rumah ibadahnya orang Yahudi, kata Tuhan, mereka telah melakukan sesuatu kemungkaran. Mereka berbuat begitu yang lebih keji terhadap semua perjanjian yang mereka lakukan. Jadi kesalahan apapun yang dilakukan oleh orang Yahudi itu tidak ada kalah kejinya dibandingkan orang Yahudi yang memasukkan orang Kristen masuk ke rumah ibadahnya, orang yang tidak bersunat masuk ke rumah ibadahnya. Pahami itu. Kamu tidak akan memelihara barang-barangku yang kudus. Kamu mengangkat mereka untuk memelihara kewajibanmu terhadap aku dalam tempat kudusku. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan, Tuhan Elohim, Tuhan sembahan Bani Israel. Tidak seorang pun dari orang-orang asing yang hatinya dan kulupnya tidak bersunat boleh masuk ke dalam tempat suciku, kudusku. Ya, setiap orang asing yang ada di tengah-tengah orang Israel tidak boleh masuk ke rumah ibadahku. Kalau masuk di kota Yerusalem aja kalian dinajiskan,
apalagi masuk ke rumah ibadah. Bagaimana mungkin Anda disebut sebagai anak-anak Elohim? Jangan mimpi. Bahkan kalau Anda melihat dalam Wahyu 21 nomor 27, orang Kristen itu najis, nggak boleh masuk surga. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya suatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba itu. Ingat sekali lagi ajaran saya tadi, Yeremia 23 nomor 2, yang disebut domba adalah Bani Israel dari keempat istri hasil poligami Yakub. Catat itu. Nah, sekarang kita kembali kepada tema. Saudara, orang Yahudi, ini Anda yang tadi itu tentang najis orang tidak bersalah, Anda nggak usah bahas ya, karena itu udah jelas terpampang itu. Kalian dianggap sebagai orang-orang kafir oleh Paulus itu sendiri dalam Galatia 2 nomor 14. Jadi, kasus yang kita tema yang kita kasuskan hari ini adalah anak-anak Tuhan dan hamba Tuhan. Oke? Nah, di dalam pengajaran orang Yahudi, kitabnya mereka mengatakan ubinka abatika, ubiteka, wa abdaka. Itu jelas itu, wa abdeka. Terus dikatakan apa lagi? Wa amatika, baik hambamu laki-laki maupun hambamu perempuan. Jadi orang Yahudi disebut sebagai anak karena dia hamba. Ubinka, wa ubiteka, anak laki-lakimu atau anak perempuanmu, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan. Jadi mereka yang disebut anak itu adalah hamba. Sementara hamba ini adalah mereka yang mengabdi, tunduk dengan setia, menjalankan, mentautkan hatinya kepada ketetapan Tuhan yang datang kepada Bani Israel, yaitu kepada Nabi Musa. Jadi mereka yang dengan setia melakukan, mempraktekkan, melakukan ibadah-ibadah ritual seperti Yahudi lakukan, mereka itulah yang disebut hamba, mereka itu disebut sebagai anak. Lah Anda siapa? Kristen ini sopo? Lah orang Romawi Yunani aja disebut guguk oleh Yesus. Anda siapa? Ini yang perlu kita jelaskan. Ini yang perlu Anda jelaskan. Nggak usah jual Yesus. Yesus itu adalah Tuhan, datang dalam roh. Nggak perlu itu. Itu kita sudah kenyang dengan itu. Sekarang permasalahannya, kenapa orang-orang yang tidak bersunat ini, orang-orang yang bukan Bani Yakub ini ngaku juga sebagai anak Elohim? Apa sebabnya? Coba terangkan, kalian ini anak-anak Elohim atau anak-anak Molok? Itu dulu Bang, Bang Rudi, silakan. Oke, baik. Oke, yang pertama tadi tentang Pak Ustadz mengutip dari Yesaya 29 ayat 13. Ya, benar itu kata-kata Pak Ustadz itu ya, benar ya. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanya perintah manusia yang dihafalkan. Itu teguran Tuhan karena orang zaman dulu dihafal kitab suci itu kawan-kawan. Makanya kami orang Kristen nggak mau menghafal itu. Karena Tuhan sudah melarang, jangan dihafal. Yang benar itu dipahami dan dilakukan. Jadi sekali lagi saya bacakan, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Itu sangat dibenci Tuhan memang yang menghafal itu. Makanya orang Kristen kalau ada menghafal Alkitab itu langsung kutegur itu. Contoh Pak Bom. Pak Bom, perintah Tuhan jangan dihafalkan. Jangan dihafalkan, tapi dipahami dan dilakukan. Itulah makanya Tuhan sangat membenci umat yang menghafal kitab. Karena tidak boleh memuliakan Tuhan dengan bacaan-bacaan, dengan lantunan-lantunan nada yang dihafalkan. Itu sangat dibenci oleh Tuhan. Nah, itu perintah Tuhan ya. Nah, oke. Berikutnya, perbedaan Yahudi dengan non-Yahudi. Anggap saja lah karena saya orang Batak, anggap saja saya non-Yahudi. Oke, keselamatan itu memang untuk Yahudi. Dan keselamatan itu berasal dari Yahudi. Yohanes 4 ayat 22. Keselamatan hanya datang dari bangsa Yahudi. Oke, kalau orang Yahudi sudah selamat. Kalau orang Yahudi sudah selamat. Loh, orang Batak kayak mana? Keselamatan orang Batak kayak mana? Makanya orang Batak mencari keselamatan ke Yahudi. Dan diterima oleh Tuhan Yesus. Meskipun orang Yahudi mengatakan kepada orang Batak, orang Batak, kalian itu anjing. Kalian nggak pantas ku kasih keselamatan. Lalu kami orang Batak merendahkan diri. Non-Yahudi merendahkan diri. Iya Tuhan. Tapi anjing pun kalau makan di bawah meja tuannya pasti dikasih. Makanya orang Yahudi berbelas kasih kepada non-Yahudi. Yang keselamatan tadinya
berasal dari Yahudi dalam Yohanes 4 ayat 22, keselamatan hanya datang dari bangsa Yahudi, maka keselamatan itu diberikan kepada non-Yahudi, kepada siapa saja. Karena kerendahan hati yang memelas, permohonan yang sangat rendah hati yang dilakukan oleh non-Yahudi kepada Yahudi, sehingga Yahudi memberikan keselamatan itu kepada non-Yahudi, termasuk kita-kita ini. Tergantung kalau kita dengan rendah hati mau memintanya. Nah, kita kembali sekarang ke Yahudi. Tentang soal sunat nggak usah kubantah, tadi ada teguran dari Pak Ustadz, nggak apa-apa. Oke, kita tahu di tahun pemberitaan Injil itu ketika Jenderal Titus membakar Yerusalem, dan ketika Nebukadnezar sebelum Masehi membakar Yerusalem juga, menghancurkan Bait Allah, maka orang Yahudi berpencar ke segala penjuru dunia. Bahkan peninggalan sejarahnya masih itu sampai sekarang. Di seluruh negara-negara maju, orang Yahudi ada. Kenapa? Karena mereka itu memang telah diserahkan oleh Tuhan ke berbagai-bagai negara. Nah, ketika para rasul memberitakan Injil kepada orang Yahudi yang ada di Yunani, lalu non-Yahudi yang dianggap anjing ini memohon agar keselamatan itu diberikan kepada mereka dengan rendah hati. Dan akhirnya orang Yahudi itu memberikan sesuai dengan perintah Tuhan Yesus. Dalam Matius 28 ayat 19. Jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itulah makanya non-Yahudi juga menerima keselamatan. Memang benar kita akui, keselamatan hanya datang dari bangsa Yahudi. Yohanes 4 ayat 22. Tetapi dengan hati yang memelas, non-Yahudi yang dianggap anjing oleh orang Yahudi ini, ketika memohon dengan rendah hati, maka keselamatan itu juga diberikan. Dan terbukti di dalam Wahyu 7. Di dalam Wahyu 7 ayat 9, bahwa Rasul Yohanes dengan penglihatan melihat banyak orang, berlaksa-laksa orang dari segala suku dan bangsa yang telah menerima keselamatan dari Yahudi itu. Memang ada di surga. Dan ditegaskan lagi di dalam Yohanes 1 ayat 29. Lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Bukan hanya dosa Yahudi saja. Anak domba Allah menghapus dosa dunia, termasuk Yahudi dan non-Yahudi. Itulah makanya non-Yahudi juga beroleh keselamatan itu. Memang mereka dianggap anjing, tetapi ketika memohon dengan memelas, maka mereka menerima keselamatan itu. Itulah orang Kristen yang keselamatannya diberikan dengan cuma-cuma. Untuk itulah harus memohon untuk keselamatan itu. Karena tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa dibeli dengan harta. Seandainya keselamatan itu bisa dibeli dengan harta, tentu saja non-Yahudi tidak perlu seperti anjing. Karena non-Yahudi banyak yang punya harta. Tetapi karena keselamatan ini tidak bisa dibeli dengan harta, maka non-Yahudi yang dianggap anjing akan memelas meminta keselamatan itu, dan Tuhan memberikan keselamatan itu. Yohanes 10 ayat 16. Bagiku ada juga domba dari kandang yang lain. Itulah makanya dunia menerima keselamatan itu, dan semua orang berhak atas keselamatan itu. Keselamatan itu tidak pandang agama, keselamatan itu tidak pandang etnis. Siapa saja yang percaya dalam nama Yesus akan diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Mungkin itu dulu yang bisa aku jawab. Silakan Pak Ustadz. Iya, jadi saudara yang tidak kemudian memberikan jawaban terhadap poin ya, kenapa ada anak-anak Tuhan di luar Bani Israel, kecuali Anda mengatakan bahwasanya Yahudi memberikan keselamatan kepada non-Yahudi. Ini asumsi yang Anda bangun ya, setelah tidak menemukan kemudian pengajaran Yesus itu ada pada diri Kristen. Nah, kita gunakan data sekarang. Galatia 4 nomor 5. Yesus diutus untuk menembus mereka. Siapa mereka? Yang takluk kepada hukum Taurat. Siapa yang takluk kepada hukum Taurat? Bani Yakub. Karena hukum Taurat itu untuk Bani Yakub. Ulangan 33 nomor 4. Yang punya hak tentang hukum Taurat adalah Bani Yakub. Anda bukan Bani Yakub. Lagi-lagi Paulus, ingat pengakuan Paulus, kepada orang Yahudi aku ngaku Yahudi, kepada orang Roma aku mengaku Roma. Ingat itu adalah konsep Paulus.
Sehingga ketika dia menuliskan Galatia 4 nomor 5, dia coba menghibur orang Yahudi. Yesus diutus untuk menembus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Anak ini apa? Orang yang takluk kepada hukum Taurat. Siapa mereka? Bani Israel. Anda tidak mungkin takluk kepada hukum Taurat. Kenapa? Hukum Taurat bukan untuk Anda. Hukum Taurat hanya untuk Bani Israel. Wahyu 14 nomor 3, mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapannya dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Anda tidak ditebus, Anda bukan Bani Israel, Anda tidak ada namanya di dalam kitab termaterai. Memang pedis, tapi itu fakta. Wahyu 7 nomor 4. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimateraikan itu 144.000 yang telah dimateraikan dari semua suku keturunan Israel, lagi-lagi dari keturunan 4 wanita hasil poligaminya Yakub. Anda bukan. Memang pedis, tapi kebenaran itu harus diuraikan. Lalu dikatakan dalam Roma 9:27, ini terjemahan baru ya saya pakai. Dan Yesaya berseru tentang Israel, sekalipun jumlah anak-anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya akan diselamatkan. Jadi domba di luar kandang itu bukan Kristen. Domba di luar kandang adalah Bani Yakub yang sudah berserak kemana-mana, yang tidak sempat bertemu Yesus. Makanya Yesus berpesan kepada murid-muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan kepada bangsa murid-muridnya, yaitu Bani Israel. Jadi ketika Anda menarasikan Matius 28, pergilah beritakanlah Injil, jadikanlah semua bangsa muridku, itu yang dimaksud adalah bangsa dari Bani Yakub yang sudah nyebar kemana-mana. Bukan diajarkan untuk menjadikan semua bangsa menjadi hamba, seperti yang Anda lakoni, menghambakan diri kepada Yesus, lantas mengatakan Anda adalah anak-anak Tuhan. Itu poin. Sekali lagi saya katakan, Yesaya berseru tentang Israel, bukan tentang Batak, bukan Romawi, bukan Yunani. Sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya yang akan diselamatkan. Sisanya aja yang diselamatkan. Sisa dari apa? Bani Israel. Ente Bani apa? Ente Bani apa? Anda sudah mengakui orang-orang Roma Yunani tadi disebut guguk. Nah, dalam Matius 15:26 versi TSI, jawab Yesus kepada mereka, kamu bukan orang Yahudi. Kalau aku menolongmu, itu sama seperti orang yang mengambil makanan anak-anaknya dan memberikannya kepada guguk. Ini pengakuan Yesus, Itu pengakuan Yesus. Matius 7 nomor 6, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada guguk, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu dia berbalik mengoyak kamu. Ini yang kalian lakukan. Ini yang kalian lakukan. Kalian mengambil pengajaran daripada anak-anak Tuhan, anak Elohim, yang memiliki kemudian legitimasi tentang pengajaran Tuhan kepada para nabi terhadap Bani Yakub. Anda ambil kemudian itu, lantas Anda lemparkan kembali kepada mereka. Keselamatan itu datang dari Israel, datang dari Yahudi. Terus kapan Yahudi menyatakan diri memberikan keselamatan kepada kalian? Kapan itu? Kapan? Kapan Yahudi dan Kristen satu tempat ibadah untuk beribadah kepada Tuhan yang sama? Kapan? Kapan itu terjadi? Kapan orang Yahudi dan Kristen duduk bersama membaca kitab yang sama? Kapan itu terjadi? Kapan orang Kristen memiliki pemimpin agama sama dengan pemimpin agama yang diimani oleh orang Yahudi sampai hari ini? Kapan itu bisa terjadi? Kami ingin melihat. Kami ingin melihat. Tapi ternyata itu hanya pengakuan bertepuk sebelah mata. Artinya seekor guguk hanya bisa menggonggong kepada orang lain bahwa aku adalah hamba dari majikanku. Poin terakhir, Wahyu 22 nomor 15. Tetapi guguk-guguk dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta yang melakukannya, tinggal di luar. Jangan pernah mimpi tinggal di dalam. Ente adalah guguk, Anda Bani apa namanya ya? Bani Parisi, Bani Paulus. Mohon maaf ini saudara, ini harus kita ungkap. Makanya saya katakan, apa ilmu yang bisa kemudian kita gunakan untuk menganulir teman-teman Kristen ini sebagai anak-anak Tuhan? Tidak ada sama sekali. Kitabnya orang Yahudi kagak, kitabnya sendiri kagak. Jadi apa? Ya hanya pengakuan untuk mengenakkan kuping aja. Kita ini adalah anak-anak Tuhan. Tapi sejatinya kalau Anda melihat persembahan Tuhan diminta oleh manusia kepada manusia, Bani Israel dan juga Bani Ismail, kurban hewan. Di agama Anda kurbannya manusia. Berarti Anda lebih pantas disebut sebagai anak Molok. Maaf kawan, ini fakta, ini fakta.
terima kebenaran. Silakan. Oke, baik. Wahyu 7, jangan ayat 4 saja dibaca Pak Ustadz. Baca ayat 9. Dari segala suku bangsa. Ayatnya jangan dipotong-potong Pak Ustadz. Ayat 9, dari segala suku dan bangsa dan bahasa. Termasuk orang Indonesia. Itu tidak bisa dibantah. Keselamatan itu datang dari Yahudi. Ya, itulah Yahudi yang termateraikan di dalam ayat 4 itu. Tapi baca ayat 9-nya. Dan aku melihat, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar. Orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Dari segala suku bangsa, termasuk bangsa Indonesia. Dan suku dan kaum dan bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba. Jangan dipotong-potong Pak Ustadz. Kita mengakui kalau keselamatan itu berasal dari Yahudi. Tetapi di dalam ayat 9, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Dari segala suku bangsa termasuk Indonesia. Dan suku dan kaum dan bahasa. Berdiri di hadapan tahta anak domba. Gitu loh. Kita jujur aja kita berbicara kitab suci. Jujur aja kita Pak Ustadz berbicara kitab suci. Kenapa dipotong-potong ayatnya? Nah, demikian juga di dalam Yohanes 1 ayat 29. Lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Bukan hanya Yahudi saja. Yang menghapus dosa dunia. Makanya Santo Petrus memberitakan Injil ke Roma. Rasul Yohanes memberitakan Injil ke Efesus. Andreas memberitakan Injil ke Mesir. Dan semua sudah menjadi orang Kristen. Sebelum kedatangan Islam. Semua sudah menjadi orang Kristen. Turki, Konstantinopel, 100% Kristen. Apakah orang Turki itu orang Yahudi? Tidak. Mereka orang Arab. Sebutannya. Arab Turki. Tetapi mereka telah menjadi orang Kristen. Masih ada itu peninggalannya itu. Yang dirampas sekarang. Hagia Sophia. Patria Konstantinopel adalah bukti bahwa keselamatan itu memang berasal dari Yahudi, tetapi bukan untuk Yahudi saja. Sebab orang-orang Turki sudah 100% Kristen. Demikian juga dengan Mesir atau Alexandria. Itu Arab juga itu, Mesir itu. Itu adalah bukti bahwa keselamatan itu untuk seluruh dunia. Lihatlah Kristen Koptik yang sampai sekarang masih bertahan di Mesir. Itu adalah bukti bahwa keselamatan itu milik seluruh dunia. Lihat orang Roma, orang Romawi, orang Yunani. Semua menerima Tuhan Yesus. Itu adalah bukti bahwa Tuhan Yesus adalah untuk semua. Memang Tuhan Yesus tidak pernah membawa agama. Aku setuju itu. Siapa saja yang mau menerima Tuhan Yesus akan terhindar dari kerajaan maut. Tidak akan masuk neraka. Akan masuk surga. Matius 16 ayat 18. Jemaat Tuhan Yesus, jemaat yang didirikan di atas batu karang, tidak akan dikuasai alam maut. Itu dalilnya sudah jelas Pak Ustadz. Nah, terkait tentang hukum Taurat. Hukum Taurat untuk orang Yahudi. Hukum Taurat itu terdiri dari 613 item. Di antaranya ada 10 perintah Allah. Ke-613 hukum Taurat ini dibagi menjadi 3 bagian. Hukum perayaan antara Tuhan dengan manusia. Atau antara manusia dengan Tuhan. Lalu antara orang Yahudi dengan sebangsanya, bangsa Israel. Lalu satu bagian lagi antara orang Yahudi dengan orang-orang non-Yahudi, bangsa-bangsa yang ada di dunia. Sebab Israel akan menjadi kepala. Bagaimana mungkin ketika Allah berfirman Israel akan menjadi kepala di dunia ini? Contoh sekarang, Israel yang memimpin di dunia ini sekarang. Bagaimana mungkin mereka tidak punya hukum Taurat untuk bertali kasih dengan bangsa-bangsa lain? Seandainya mereka tidak punya hukum untuk bertali kasih dengan bangsa-bangsa lain, bagaimana mungkin mereka bisa memimpin dunia saat ini? Itulah makanya aku bilang, keselamatan itu memang berasal dari Yahudi. Yohanes 4 ayat 22. Tetapi bangsa Yahudi adalah keselamatan bagi seluruh bangsa. Makanya Rasul Yohanes menulis di dalam Wahyu 7 ayat 9. Dan aku melihat sekelompok orang yang tidak terhitung banyaknya.
yang tidak terhitung banyaknya dari segala suku bangsa, termasuk bangsa Indonesia. Nah, segala suku bangsa ini kenapa bisa diselamatkan? Karena mereka menyembah Allahnya orang Yahudi. Karena mereka mengikuti kitab para nabi, nabi orang Yahudi, bukan nabi yang lain, bukan nabi Arab, maaf saja. Karena keselamatan hanya datang dari Yahudi. Seandainya ada keselamatan dari yang lain selain dari Yahudi, aku juga mau. Aku malas aku berdebat sesama Kristen, berdebat, berebut Yesus. Tapi karena tidak ada lagi keselamatan di luar Tuhan Yesus, biarlah aku seperti anjing yang memelas. Yang penting aku selamat di akhirat. Biarlah aku seperti anjing yang hina di hadapan orang Yahudi, asalkan aku menerima keselamatan itu. Karena tidak ada keselamatan di dalam siapapun. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Di bawah kolong langit ini tidak ada keselamatan selain di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kawan-kawan menemukan ada keselamatan yang lain, aku pun mau. Tapi karena tidak ada keselamatan yang lain di bawah kolong langit ini, kecuali kita sudah hidup di luar kolong langit ini. Contoh, kita hidup di atmosfer yang menembus langit, kita nggak perlu terima Yesus. Tetapi karena Tuhan Yesus fix, tidak bisa dibantah lagi. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, di bawah kolong langit ini tidak ada keselamatan di bawah siapapun juga selain di dalam nama Tuhan Yesus. Makanya orang berlomba-lomba jadi anjing pun tak masalah lah. Yang penting dapat keselamatan itu. Karena sangat penting keselamatan akhirat ini. Oh, kalau kubayangkan kehidupan ini, bagaimana nanti aku mengalami siksa kubur. Untuk itulah aku rela menjadi anjing yang memelas. Yang penting aku mendapat keselamatan itu. Keselamatan di akhirat. Sehingga kalau aku mati nanti, aku akan bersama dengan orang-orang percaya di Firdaus, di surga. Hidup dengan penuh sukacita. Jadi sudah kujawab ya Pak Ustadz, ya jangan dibilang gak kujawab lagi. Bahwa Tuhan Yesus adalah untuk seluruh dunia. Dan Tuhan Yesus adalah Tuhan atas seluruh alam semesta. Dialah Tuhan yang memang pernah menjadi manusia. Terima kasih Pak Ustadz, silakan Pak Ustadz. Cek. Ya, satu season lagi ya. Ya, silakan. Oke. Jadi kalau Anda mencoba untuk menarasikan Wahyu 7 tok, data nomor 4-nya, kemudian Anda larikan ke data 9. Pahami saudara, 144.000 yang dimeteraikan itu jelas ya, dari suku anak Israel, dari Bani Yakub. Kita tahu itu. Bagaimana kemudian Yesus, Wahyu 7 ini menguraikan dari Naftali berapa, dari Lewi berapa, dari suku Isakar berapa, dari Sebelon berapa. Nggak ada dari Batak. Ini yang menyedihkan gitu loh. Dan Alhamdulillah Anda sudah mengakui bahwa Anda ya, mohon maaf ini ya, Anda sudah mengakui sendiri bahwa ternyata kalian bukan anak Tuhan, tapi anak guguk gitu ya tadi. Nah, kemudian di data nomor 9 ini, Bung, ketika Anda menarasikan itu, di sana jelas di data nomor 11-nya dikatakan prasek kinesan. Artinya apa? Ada dua unsur di sana. Apa itu? Allah. Yang kedua hamba. Lagi-lagi hamba Allah. Yang menyembah kepada Allah. Yang menyembah kepada Eloh. Alaha. Theos. Nah, ini yang perlu Anda pahami. Ternyata yang diselamatkan yang Anda baca, kemudian dari para itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang-orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa, suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan seterusnya. Ternyata mereka ini bukan Kristen, bukan anak-anak guguk yang tadi yang Anda maksud, ya, tetapi adalah hamba Allah. Prasek kinesan, orang-orang yang mengabdikan diri kepada Allah, kepada Yotefafe, kepada Hasem, bukan kepada Paulus. Karena kalau orang menyembah Yesus itu mengabdi kepada Paulus, karena menyembah Yesus itu adalah pengajaran Paulus. Siapa yang menyembah Yesus pasti mereka adalah abdi dari Paulus. Nah, itu yang saudara pahami. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu, mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah, prasek kinesan. Oke, di situ ada kata menyembah Allah, ada pekerjaan di mana orang itu menghambakan diri kepada Allah.
poin yang harus Anda catat. Jadi Yesus ketika dikatakan di hadapan Yesus akan datang orang berlaksa-laksa. Yes, sayang sekali anak-anak Kristen tidak ada di situ. Kok bisa gitu Bang Suma? Baca di dalam Matius 7. Orang-orang Kristen ditepis. Tidak boleh. Karena mereka tidak melakukan kehendak Tuhannya Yesus. Enyahlah daripadaku, engkau semua adalah pembuat kejahatan. Bayangkan itu saudara Rudia, anak Batak ya, bayangkan Kristen dengan pola imannya yang berdasar terhadap hafalan-hafalan, ibadah minggu hafalan manusia, menyembah Yesus hanya hafalan manusia, perintah manusia, apalagi Natalan 25 Desember hanya ibadah-ibadah yang prosesi-prosesi ibadah ritual yang dihafalkan, bukan dari firman Tuhan. Mereka lakukan, ya itu Anda. Bayangkan aja, pada saat prosesi-prosesi ajaran manusia ini Anda lakoni, menyembah Yesus dan seterusnya, sampai kepada titik yang paling hebat sekalipun, bisa bernubuat, bisa bermujizat, bisa mengusir setan. Ini level tertinggi, bukan jemaah biasa, bukan yang seperti Anda, bukan. Tapi Kristen yang sudah top, di atas top, mampu bermujizat, mampu mengusir setan, mampu bernubuat. Tapi apa kata Yesus? Orang-orang yang levelnya sudah level malaikat ini pun, kata Yesus, enyahlah daripadaku, engkau semua pembuat kejahatan. Yang sudah selevel malaikat aja diusir, apalagi kalian yang hanya datang ke gereja manggut-manggut, mendengarkan khotbah dan seterusnya. Yang punya wewenang mujizat aja diusir. Enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Kenapa demikian? Karena tidak melakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa itu? Mengimani Yesus hanya untuk Bani Israel saja. Matius 15:24. Aku diutus. Siapa yang mengutus? Bapa. Apa keinginan Bapa? Aku diutus hanya kepada domba. Sudah begitu yang hilang. Sudah begitu dari Israel. Ketiga-tiganya ini bukan dari Anda. Domba bukan Anda. Yang hilang bukan Anda. Dari Israel juga bukan Anda. Anda siapa? Penumpang gelap. Makanya tema saya, apakah Kristen ini anak-anak Elohim? Ternyata enggak. Anda sudah mengakui tadi, meskipun saya guguk yang makan sampah, alhamdulillah, itu pengakuan yang sangat jujur. Dan saatnya Anda berpikir bahwa Yesus mengaku dengan mulutnya sendiri agar dia dipercayai, diimani, supaya dia mengajarkan kebenaran kepada Bani Israel saja. Dan adapun domba di luar kandang adalah Bani Israel yang sudah berserak kemana-mana. Itulah yang mau dikumpulkan kembali. Adapun Wahyu 7 nomor 9, di situ masuk dalam golongan orang-orang yang mendudukkan Yesus sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai utusan. Siapapun itu, mau dia dari Nasrani, mau dia dari Yahudi, mau dari Islam, kalau mengakui Yesus sebagaimana porsinya, inilah yang diceritakan di sana. Mereka yang berjubah putih adalah mereka yang mengimani Yesus sesuai dengan ajaran Yesus. Siapa aku? Menurut Yesus, aku adalah Rasulullah, aku adalah utusan Allah. Demikian. Baik. Entah dasar dari mana Pak Ustadz, tapi nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Karena berbeda pemahaman. Sudah jelas dikatakan di situ, dari segala suku dan bangsa. Bukan hanya untuk Yahudi saja. Dalam Wahyu 7 ayat 9, dari segala suku dan bangsa. Siapa lagi kalau bukan kita orang Indonesia? Demikian juga di dalam Matius 28 ayat 19. Jadikan semua bangsa muridku. Semua bangsa loh, termasuk bangsa Indonesia. Apalagi masalahnya? Oke, kata Ustadz tadi hanya perintah manusia yang dihafalkan. Memang ya, jujur aja aku bilang, kuakui itu. Tuhan sangat membenci umat hafalan. Orang yang menghafal-hafal itu sangat dibenci Tuhan, diusir itu nanti kuakui. Kami orang Kristen nggak pernah menghafal-hafal. Aku nggak tahu siapa yang dimasukkan Tuhan Yesus itu yang menghafal-hafal itu. Aku nggak tahu itu. Tapi kami orang Kristen tidak pernah menghafal. Kami mengimani, melakukan, dan melaksanakannya kepada orang lain. Melakukan untuk kami sendiri dan memberitakannya kepada orang lain. Melaksanakan kepada orang lain. Kami nggak pernah menghafal. Ya entah siapalah yang dimaksudkan Tuhan itu, yang akan diusirnya itu, yang menghafal itu. Aku pun tidak tahu. Aku belum menemukan ada umat yang menghafal kitab sucinya. Belum kutemukan. Memang benar Tuhan akan mengusir itu nanti yang menghafal itu. Kami orang Kristen nggak pernah menghafal-hafal. Gitu loh. Benar yang Pak Ustadz katakan. Nah, terkait tentang domba dari kandang yang lain. Memang benar. Sudah kuakui tadi Tuhan Yesus berkata, aku diutus kepada domba yang hilang dari Israel. Tetapi Yohanes
10 ayat 16, bagiku ada domba dari kandang yang lain. Kecuali kami tadi tidak menerima keselamatan yang diterima orang Yahudi, baru kami salah. Kami tetap percaya bahwa orang Yahudi itu diselamatkan. Maka kami pun diselamatkan juga. Sebab keselamatan itu berasal dari orang Yahudi. Kecuali tadi kami orang Kristen tidak mengakui kalau Yahudi itu diselamatkan, barulah kami salah. Kami sesuai prosedur kok. Dalam Wahyu 7 ayat 4 dikatakan orang Yahudi diselamatkan. Kami beriman bahwa orang Yahudi itu diselamatkan. Kami imani itu. Dan di ayat 9, setelah kami mengimani orang Yahudi itu diselamatkan, maka kami juga diselamatkan. Makanya Yahudi dan Kristen adalah satu kesatuan. Itu tidak bisa dipisahkan. Keselamatan berasal dari Yahudi, dan non-Yahudi yang menerima keselamatan itu disebut dengan sebutan orang Kristen. Yahudi dan Kristen adalah satu kesatuan. Tidak bisa dipisahkan itu. Tidak bisa itu dipisahkan. Siapa yang berani memisahkan itu? Tidak bisa, akan dihukum Tuhan yang memisahkan itu. Itu tertulis itu di kitab suci. Nggak usah aku sebut ya. Yahudi dan Kristen adalah satu kesatuan. Itu tertulis di dalam kitab suci. Oke, sorry Pak Polisi. Di dalam Al-Maidah tertulis itu. Jangan langgar perintah Allah Pak Juma. Jangan langgar itu Pak Juma. Kita toleransi aja. Allah Pak Juma berfirman dalam surah Al-Maidah 51. Yahudi dan Kristen adalah satu kesatuan. Tapi terserahlah kalau Pak Juma mau membantah perkataan Allah Pak Juma, silakan saja. Aku bukan mencari pembenaran, tetapi itu fakta. Bahwa keselamatan itu memang berasal dari Yahudi, dan non-Yahudi menerima keselamatan dari Yahudi ini. Meskipun dianggap anjing yang memelas, aku sendiri nggak masalah. Biarlah aku dianggap anjing yang memelas. Yang penting aku mendapatkan keselamatan itu. Semoga Pak Ustadz paham. Jangan pisah-pisahkan kami dengan Yahudi Pak Ustadz. Jangan. Nanti marah Allah Pak Ustadz. Di dalam Quran itu tertulis, Al-Maidah 51. Yahudi dan Kristen adalah satu kesatuan. Memang Tuhan kita berbeda, kita toleransi aja lah. Memang Tuhan kita berbeda. Sudah aku bilang tadi, kalau ada keselamatan di luar dari Tuhan Yesus, aku pun mau. Aku pun mau menerima keselamatan itu. Kalau ada keselamatan di luar Tuhan Yesus Kristus. Tapi karena nggak ada, ya udahlah, lebih baik aku mengemis kepada Yahudi. Karena nggak ada keselamatan yang lain selain dari Tuhan Yesus Kristus. Silakan Pak Ustadz. Sebentar tunggu ya. Sabar dulu ya. Oke. Ini Yesus berpesan, waspadalah kepada serigala yang nyamar domba. Anda mencoba menarasikan Yahudi dan Kristen itu satu kesatuan. Sekarang kira-kira yang domba di sini siapa? Yang serigala di situ siapa? Ketika mereka bersatu. Yang mana domba, yang mana serigala? Tidak mungkin anjing dan domba itu disatukan, nggak mungkin. Mohon maaf ini, nggak mungkin. Tak mungkin guguk ini bisa disatukan satu kandang dengan domba. Gak mungkin. Tadi saya sudah menguraikan kepada saudara, andai saja saudara saya ini punya sedikit rasa malu. Orang Kristen dilarang masuk ke Yerusalem. Orang Kristen dilarang masuk ke bait suci. Orang Kristen malah najis, gak boleh masuk surga. Anda malah mengatakan guguk dan domba itu adalah satu kesatuan. Berhenti mengatakan itu. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhizul yahuda wan nasara awliya. Kata Allah di sana apa? Ba'duhum awliya'u ba'd. Wa may yatawallahum minkum. Itu jelas. Fa innahu minhum. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Benar ya Bang Andi ayatnya ya? Salah ya? Betul. Masya Allah. Wahai orang-orang yang beriman, lagi-lagi yang beriman dong. Bukan orang-orang kafir, orang beriman. Janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu, sebagai wali, sebagai pelindung, sebagai pemimpin. Mereka satu sama yang lain saling melindungi. Itu Yahudi dan Nasrani, bukan Kristen. Ini dalam perspektif politik, bukan dalam konsep ketuhanan.
Itu Anda harus pahami. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, wali, pelindung, dan pemimpin, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang zalim. Yahudi dan Nasrani yang dimaksud di sini terkait dengan politik, bukan terkait tentang ketuhanan. Pahami itu. Jangankan Yahudi dan Nasrani, orang-orang yang mengaku Nasrani, yaitu Kristen aja, antar mereka ribut satu sama lain. Kayak mana mau menyatu dengan domba? Sesama guguk aja saling gigit, saling gonggong. Jadi jangan lebay Anda mengambil sebuah narasi, apalagi dari Al-Quran. Pahami itu. Nah, sekarang ketika Anda melihat di dalam Yesaya 29 nomor 13 yang Anda uraikan tadi, di sana jelas sekali di dalam kitabnya orang Yahudi diuraikan bahwa yang dimaksud hafalan itu adalah hafalan perkataan manusia, bukan hafalan firman Tuhan. Jadi jangan Anda seakan-akan yang dihafalkan itu Al-Quran. Bukan begitu. Bukan seperti itu dalilnya. Yang dikatakan perkataan manusia yang diajari itu jelas an-nasim malummada, adalah hafalan yang dihasilkan dari ajaran dari manusia, oleh perintah manusia. Miswat, perintah manusia. Sekarang yang memerintahkan Anda menyembah Yesus siapa? Tuhan. Manusia. Yang memerintahkan Anda ibadah hari Minggu siapa? Tuhan. Manusia. Yang memerintahkan kalian memperingati Natal siapa? Tuhan. Manusia. Kalian hafal. Coba tanya, wahai orang-orang Kristen, tanggal berapa di bulan Desember kalian itu memperingati Natal? Tahu kalian? Hafal. Siapa nama Tuhan kalian yang mati di atas tiang salib? Hafal kalian itu. Hari apa kalian ibadah? Hafal kalian itu. Tapi apakah itu semua dari perintah Tuhan? Tidak. Jadi yang dimaksud di dalam kitabnya orang Yahudi ini, dan juga pengakuan Yesus di dalam Matius 15 ini adalah Kristen. Kenapa? Karena ibadah-ibadah yang dilakoni oleh Kristen adalah ibadah hafalan yang berasal dari perkataan manusia. Manusia. Kalau Al-Quran itu kalam Allah, kami hafalkan karena dalam prosesi perintah Allah menjaga Quran itu melalui mulut-mulut para penghafal. Itu perintah. Jangan Anda sama-samakan, oh yang menghafal ini. Bedakan dulu yang menghafal perintah Tuhan dan yang menghafal perintah manusia. Ingat, yang dikatakan di dalam Yesaya 29 nomor 14 itu adalah perkataan manusia yang dihafalkan. Nah sekarang kalau saya tanya kepada saudara, Lukas itu perkataan Allah atau perkataan manusia? Markus itu perkataan Allah atau perkataan manusia? Yohanes itu perkataan Allah atau perkataan manusia? Surah-surah Paulus itu Galatia, Roma, Efesus dan itu perkataan Allah atau perkataan manusia? Perkataan manusia. Itu yang kalian lakoni, itu yang kalian imani. Maka inilah yang disebut, yang dikatakan oleh Yesus. Oke, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Menghafalkan perbuatan manusia yang kau hafalkan, yang kamu lakukan. Ibadah minggu, Natalan, nyembah Yesus, makan babi, tidak bersunat. Apakah itu firman Tuhan? Bukan. Tapi apa kalian hafal? Hafal. Dari mana? Perintah manusia. Siapa manusianya? Pak Ulus. Tolong dipahami dulu. Jadi kita kembali kepada tema. Tadi saudara sebenarnya sudah selesai ya. Anda sudah mengakui bahwa Anda adalah, mohon maaf, Anda adalah guguk yang keluar dari bukan dari konsep Yahudi. Ketika saudara mencoba menarasikan bahwa seluruh bangsa termasuk Indonesia, betul, seluruh bangsa kelak akan berhadapan menghadap Allah di padang mahsyar. Nabi Isa di sana akan duduk sebagai hakim. Nabi Musa sebagai hakim. Nabi Muhammad juga sebagai hakim. Semua para nabi yang memiliki pengikut menjadi hakim, bukan cuma Yesus. Pahami itu. Yang supaya kita kemudian bisa mencerdaskan anak bangsa. Ketika dikatakan, kemudian daripada itu melihat sungguh-sungguh, sesungguhnya suatu kumpulan besar orang-orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa, dari segala suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba. Ingat tahta ya, tahta itu Allah. Arsh. Kemudian anak domba itu siapa? Yesus konon ceritanya. Di situ di tahta Allah duduk Yesus di sana. Di sana dia akan menjadi hakim. Pola penghakimannya Yohanes 12 nomor 48. Barang siapa yang menolak aku, dia telah ada hakimnya, yaitu firman yang aku katakan kepada Bani Israel. Firman itulah yang kelak akan menjadi hakimnya. Anda akan dihakimi oleh Yesus. Wahai anak batak, siapa yang mengajarkan kamu menyembah diriku? Apa jawaban saudara? Paulus.
siapa yang mengajarkan kamu menggantikan Tuhan pencipta langit dan bumi dengan aku yang adalah manusia? Paulus. Itu nanti kemana Anda akan pergi? Matius 13:50. Maka saudara Rudi akan dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kenapa? Karena dia jahat. Dia melakukan satu ibadah yang tidak merupakan kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu lakoni apa yang diperintahkan Yesus. Yesus memerintahkan nyembah hanya kepada Bapa yang telah mengutus dia. Ngapain menyembah kepada Yesus? Kalau Anda bingung kemudian, bangsa Indonesia juga termasuk. Memang semua manusia akan dikumpulkan di sana. Dan kalau bercerita tentang orang Indonesia, di sana ada Islam, di sana ada Kristen. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan, mengenal Yesus yang Engkau utus. Islam lolos enggak? Lolos, mendapatkan hidup kekal. Giliran Kristen, lolos enggak Kristen? Tidak lolos. Jadi memang ada orang Indonesia, tapi hanya Islam yang lolos karena mendudukkan Yesus sebagai utusan Tuhan. Hidup kekal itu diperoleh ketika mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Kristen tidak lolos karena mengenal Yesus sebagai Tuhan itu sendiri. Anda hanya di pintu luar, makanya Yesus ada juga di pintu luar. Terakhir, poin terakhir dari saya. Ketika Anda bertanya, saya harus kemana? Saya kan bukan Bani Israel. Lalu saya mau kemana? Saya kan bukan Bani Israel, tapi saya mau selamat. Jangankan saudara, jangankan orang-orang terdahulu, Tuhan pencipta langit dan bumi menyeru kepada mereka Bani Israel. Apa kata Tuhan kepada orang-orang Nasrani, orang-orang Bani Israel? Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum kathiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir qad ja'akum minallah nurun wa kitabun mubin. Wahai ahli kitab, jangankan Kristen, ahli kitab hanya diseru. Yang datang kepadanya banyak nabi, datang banyak kitab, Allah menyeru kepada mereka, wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami, baginda Rasulullah Muhammad SAW telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kalian sembunyikan, dan banyak yang dibiarkannya. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah, yaitu Islam, dan kitab yang menjelaskan, yaitu Al-Quran. Yahdi bihi man ittaba'a ridwanahu subulan salam. Dengan Al-Quran itulah Allah memberi petunjuk kepada seluruh umat manusia yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Dan dengan Al-Quran itu pula Allah mengeluarkan manusia itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, menunjukkan kepada jalan yang lurus. Jadi kalau Anda bingung, jangankan Anda, orang Israel, Bani Israel, ahli kitab aja diseru, wahai Bani Israel, Allah memberi petunjuk kepada orang untuk menuju kepada keridaannya kepada jalan keselamatan, yaitu Islam. Solusi terakhir hanya Islam. Supaya Anda tidak dianggap sebagai guguk, tapi dianggap sebagai kasih Allah, kekasih Allah, orang yang intim kepada Allah, orang yang soleh, orang muslim, maka terimalah Islam. Kalau Anda masih menjadi Kristen, maka selamanya Anda akan menjadi guguk. Mohon maaf. Saya kira begitu terakhir dari saya. Silakan. Iya, terakhir dari saya. Sarana Batak, habis Anda ini nanti ada, habis ini tanya jawab ya. Silakan. Siap Bang. Siap Bang. Oke, ya. Iya, sudah kukatakan tadi ya, tapi disclaimer dulu ya, aku tadi nggak menyebut Islam yang menghafal ya, sorry Pak Polisi ya. Tadi aku bilang, memang Tuhan sangat membenci umat yang menghafal, tapi bukan kami yang menghafal, nggak kusebutkan tadi siapa yang menghafalnya, enggak. Memang nanti akan diusir itu yang menghafal itu, memuliakan dengan bibirnya, yang dihafal ini dilantunkan dengan nada-nada. Memang Tuhan sangat membenci itu. Makanya kami orang Kristen tidak melakukan itu. Entah siapa yang melakukan itu, biarlah Tuhan Yesuslah yang tahu siapa yang melakukan itu. Nah, terkait di dalam Wahyu 7 ayat 9 tadi, dari segala suku bangsa, termasuk Indonesia. Iya, kalau Pak Ustadz mau terima Yesus, Pak Ustadz ada di situ. Lakukan dulu dong apa yang disuruh Tuhan Yesus. Baptis, hanya itu saja tanda pertobatan. Baptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kalau Pak Ustadz mau dibaptis, iya Pak Ustadz ikut di situ. Asal Pak Ustadz mau dibaptis sesuai dengan perintah Tuhan Yesus di dalam Matius 28 ayat 19. Itu perintah Tuhan Yesus, baptis. Tidak boleh nggak dibaptis ya. Kalau Pak Ustadz mau dibaptis, iya Pak Ustadz ikut di situ. Memang keselamatan Tuhan Yesus itu, keselamatan yang dari Tuhan Yesus itu untuk semua manusia, termasuk Pak Ustadz. Asal Pak Ustadz melakukan perintah Tuhan Yesus di dalam Matius 28 ayat 19. Jadikan seluruh bangsa murid Tuhan Yesus, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi, apakah keselamatan itu hanya bagi orang Yahudi? Tidak. Apakah orang Yahudi selamat? Ya, orang Yahudi selamat.
Apakah keselamatan berasal dari Yahudi? Ya, Yohanes 4 ayat 22. Sebab kefirman Tuhan hanya dipercayakan kepada orang Yahudi. Firman Tuhan nggak boleh sama orang Batak. Firman Tuhan hanya dipercayakan kepada orang Yahudi. Yohanes 4 ayat 22, keselamatan hanya datang dari bangsa Yahudi. Jadi kita kalau mau selamat, kita harus ikut Yahudi. Nah, apakah ada orang Yahudi yang memberitakan keselamatan itu kepada non-Yahudi? Ya, banyak sekali ya. Santo Petrus, Rasul Yohanes, dan lain-lain. Itulah makanya aku bilang, kita pun berpotensi diselamatkan asal kita mau dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Mungkin itu terakhir dari saya. Terima kasih. Silakan Bang Handi Cebles, silakan. Oke, brother, terima kasih. Bang Juma lagi bermasalah sinyal begitu. Tunggu sebentar beliau naik. Dan teman Kristen boleh naik satu supaya imbang. Ada teman Kristen bisa bertanya, ada juga Muslim bisa bertanya, kedua pada narasumber gitu ya. Sambil menunggu Bang Juma naik, ini topik nggak boleh melebar, hamba Allah dan anak Tuhan. Begitu. Ya tadi sudah diterangkan masing-masing kedua pembicara, mungkin sama sudah menyimak, tentu agak ada yang akan mau ditanyakan kepada narasumber. Tapi kami apresiasi kepada saudara kita Rudi Simamora begitu. Sudah menjalani ini semua. Begini bro, jauh-jauh hari sebelum Anda minta maaf, kami sudah memaafkan. Saya yakin itu di luar daripada batas kemanusiaan Anda yang berkata demikian. Itu hanya kebablasan saja. Jauh-jauh hari kita sudah memaafkan. Nggak perlu minta maaf. Kami Islam pemaaf. Semoga nggak terulang lagi. Kira-kira itu brother. Bang Juma ini belum naik ya. Bang Rudi bisa menerima pertanyaan nggak sambil menunggu Bang Juma? Ya silakan Bang, silakan Bang. Oke. Waktu Yesus dulu itu mengajar, dia hafalan atau dia bawa teks Bang? Itu aja dulu, silakan. Oke, baik. Tuhan Yesus bawa teks. Ketika Tuhan Yesus mengajar di Bait Allah, dia mengutip dari kitab para nabi, gunungan-gunungan, yaitu yang ditulis oleh Yesaya. Tepatnya dari Yesaya 61. Roh Tuhan Allah ada padaku. Jadi Tuhan Yesus telah bersaksi di depan banyak orang bahwa Roh Kudus ada padanya. Nah, jadi pertanyaannya tadi, apakah ketika Tuhan Yesus mengajar, dia memakai teks atau menghafal? Tidak, Tuhan Yesus memakai kitab para nabi. Silakan Bang, terima kasih. Kalau saudara Rudi ditanya tanggal berapakah 25 Desember, Anda buka teks atau Anda tinggal bicara 25 Desember? Hafal atau tidak itu Bang? Oke, baik. Perayaan-perayaan itu tentu saja karena dilakukan tiap tahun, kita akan mengenangnya. Kita akan mengenangnya ya. Kalau persoalan tanggal 25 Desember, kita merayakan Natal itu bukan tanggal 25 Desember saja. Okay. Natal itu artinya peringatan untuk mengenang kelahiran Tuhan Yesus Kristus, untuk mengenang saja. Gitu Bang, silakan Bang. Artinya ada hafalan dikit ya, oke. Terus kenapa sih Anda bersih tegang bahwa Yahudi udah menolak Yesus? Terus Yahudi menganggap di luar ini adalah guguk. Terus kenapa sih Anda ingin terima Anda dianggap guguk, melas, ngemis supaya selamat? Apakah dengan cara ini Anda bisa selamat dengan cara mengemis sudah dianggap guguk? Kira-kira gimana penjelasannya Bang? Oke, baik. Itu tadi karena keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Kisah para Rasul 4 ayat 12 itu. Di bawah kolong langit ini, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Kalau ada keselamatan yang lain, aku juga mau. Tapi karena nggak ada keselamatan yang lain, biarlah aku mengemis kepada Yahudi. Karena memang benar di dalam kitab suci dituliskan, dalam Yohanes 4 ayat 22, keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Biarlah aku dianggap anjing oleh Yahudi. Yang penting aku mendapat keselamatan itu. Gitu Bang, terima kasih Bang. Tidak ada jalan lain kecuali memang harus mengemis maupun dikatakan guguk gitu ya. Oke. Iya, dikatakan guguk oleh Yahudi nggak masalah. Yang penting saya selamat di akhirat gitu Bang. Maupun dengan cara mengemis gitu ya. Oke. Bro, boleh nggak sih orang yang tidak bersunat masuk ke Bait Allah itu? Oke, baik. Bait Allah tidak ada lagi sekarang. Di mana Bait Allah? Jenderal Titus sudah membakarnya. Tidak ada lagi Bait Allah sekarang.
Tapi di zaman dulu harus Gimana? bersunat ya Bang ya? Iya, sebelum Allah menjadi manusia, menggenapi keselamatan untuk seluruh bangsa, ya harus yang bersunat masuk ke dalam bait Allah. Tetapi ketika Allah sudah meruntuhkan bait Allah sesuai dengan yang dikatakan Tuhan Yesus, rubuhkan bait Allah dan aku akan membangunnya Oke, dalam cukup. 3 hari. Cukup paham. Oke, siap. Ya, terakhir Oke. sebelum Bang Juma. Yahudi itu menolak Yesus apa menerima Yesus, Bang? Yahudi pada umumnya kebanyakan menolak Yesus. Kenapa Oke, mereka menolak Yesus? Ya, alasannya ada dong. Kenapa mereka menolak Yesus? Karena itu bagian dari rencana Allah. Itu bagian dari rencana Allah, sebab akan ada suatu saatnya akan tiba, mereka akan terima Yesus, dan itu akan terjadi di akhir zaman. Seperti sekarang ini, orang Yahudi berlomba-lomba untuk percaya Yesus. Seperti yang kita lihat sekarang ya di Haifa. Oke, baik, Bang. Ustadz itu kan, Cukup. ya sebentar Bang, izin dulu Bang, izin. Seperti bukan Ustadz Juma, Ustadz Kei kan lulusan dari Haifa. Artinya memang orang Yahudi sangat menyokong kekristenan, bahkan Universitas Kristen itu didanai dari biaya Yahudi. Karena Yahudi akan segera menerima Tuhan Yesus. Gitu Bang, terima kasih. Oke, ya, intinya Tuhan Anda ditolak, Anda dikatakan guguk, tetap Anda mengemis supaya Anda selamat. Terima kasih Bang Juma udah kembali. Ini session tanya jawab Anda berdua. Bang Juma silakan. Ada pertanyaan Bang Handi? Belum ada Bang Juma. Ini giliran Sorry. Bang Juma. Siapa yang mulai bertanya dulu nih, Bang Juma atau anak Batak nih? Iya, silakan. Silakan Bang Rudi dulu, monggo. Sorry jaringan tadi saya error. Kak, saya nggak bisa bertanya Bang. Nantilah di pertemuan kedua ya Bang. Di pertemuan kedua. Biar orang-orang Kristen yang lain lah yang ada di sini bertanya sama Ustadz Juma. Kalau aku Oke, kan belum boleh. bisa Bang menanyakan tentang apa, karena masih bebas bersyarat Bang. Biar Oke. Kristen yang lain aja ya. Tenang aja Bang, Anda udah bebas bersyarat kok, aman kok itu. Insya Allah Oke, nggak ada teman-teman, teman-teman agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Kristen typing di bawah Kristen ya. Soalnya Bukan Islam yang banyak diskusi, minta naik bentar. Kristen. Bukan diskusi, diminta mewakili teman Kristen satu naik untuk bertanya mewakili Bang Rudi, ada nggak? Minta permintaannya sambil menunggu Bang Juma lagi, silakan. Silakan Bang Juma, ada yang mau ditanyain atau ada Oke. yang mau diperkuat, silakan. Baik. Jadi kalau orang Yahudi kemudian jelas sekali aturan-aturan main yang datang kepada mereka, kepada nabi mereka, termasuk kepada Yesus, itu mengikat Bani Israel, Yakub. Kalau saudara mengatakan bahwa saudara ini mengakui mau disebut apapun dan seterusnya, yang penting saya ikut, artinya bahwasanya Anda tidak punya pintu untuk masuk ke surga. Kenapa saya katakan demikian? Karena keselamatan ketika dikatakan datang dari Bani Israel, polanya sudah ada tuh. Sampai tidak di Islam, sampai apa itu? Barang siapapun di antara mereka yang beriman, baik dari Yahudi, Nasrani, Sabi'in, siapapun mereka yang beramal soleh, maka mereka tidak dirugikan oleh Allah. Mereka ada surga mereka. Mereka mewarisi apa yang kemudian menjadi jannah, menjadi surga itu sendiri. Nah, sekarang permasalahannya teman-teman Kristen ini tidak ada pula sebagai orang-orang yang soleh. Tidak ada. Tuhannya tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh para nabi. Kitabnya juga tidak sesuai. Nabi-nabinya juga kagak. Rasulnya juga kagak. Ibadahnya juga kagak. Jadi apa yang bisa membuat orang Kristen ini masuk ke surga? Apa? Tidak ada. Sama sekali nggak ada. Oh, karena mereka percaya kepada Yesus. Percaya sebagai apa? Kalau teman Kristen percaya kepada Yesus, maka Kristen harus percaya bahwa Yesus itu adalah Rasul Nabi yang diutus kepada Bani Israel saja. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Domba adalah Bani Yakub. Yang hilang dari Bani Israel adalah mereka yang meninggalkan hukum Taurat. Kepada mereka lah Yesus itu diutus. Seperti itu saudaraku ya. Sekarang saya ingin bertanya kepada saudara. Sabar. Ya, Saya bertanya dulu. silakan. Saya bertanya dulu ya. Jadi gini, ada tidak data yang Anda bisa gunakan mematahkan pernyataan Yesus? Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Yang Anda sajikan tadi baptis. Baptis itu apa? Pertobatan. Baptis itu apa? Baptis itu pentahiran.
Baptis itu apa? Baptis itu pengakuan, bayat. Orang-orang yang mu'alaf, begitu saya syahadatkan, mereka membaptis diri. Dengan apa? Dengan mengakui Tuhannya Yesus satu-satunya Tuhan. Yesus itu adalah utusan Tuhan. Roh Kudus itu adalah malaikat Jibril. Mereka sudah mengaku itu. Tetapi ketika ada perintah noise, tolong dimatikan dulu. Ya, sakit kuping. Turunin aja tuh. Kalau noise Iya turunin bang, aja. langsung diturunkan bang. Iya. Tapi ketika kemudian Anda mengatakan baptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, artinya sembah, ajarlah mereka menuhankan Bapa, Anak dan... Oh, itu salah. Itu perintah dari mana? Mereka hanya dibayat mendudukkan Bapa sebagai Tuhan, Anak sebagai Rasul, utusan, Roh Kudus sebagai penyampai firman kepada roh penghibur lain. Jangan dibaptis lalu diajarkan mempertuhankan tiga Tuhan dalam satu hakikat. Baptislah mereka. Maksudnya apa? Tahirkan mereka, pahamkan mereka, sucikan mereka dalam nama Bapa sebagai Tuhan, Yesus sebagai utusan Tuhan, Roh Kudus sebagai penyampai firman, perantara. Jangan malah dituhankan tiga-tiganya. Bukan seperti itu. Jadi ketika orang bersyahadat, mereka sudah dibaptis itu. Bayat. Mereka dibayat, mereka ditahirkan. Makanya mereka dikatakan suci kembali, lahir kembali. Orang yang bersyahadat, setua apapun dia, sebangko apapun dia, ketika dia mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu sama dengan dia mengakui Yesus itu Rasul, Roh Kudus itu adalah penyampai firman yang datang kepada penolong lain selain daripada Yesus. Sah sebagai manusia yang terlahir dalam keadaan fitrah, suci kembali dia itu. Itulah yang disebut lahir kembali. Nah, pertanyaan saya kepada saudara, ada tidak data yang berasal dari Sang Bapa yang mengatakan Yesus untuk diutus kepada guguk Romawi Yunani? Ada enggak? Karena Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Maka yang mematahkan argumentasi Yesus itu harus Bapa. Itu sudah nggak berlaku Yesus. Sekarang aku utus untuk seluruh manusia. Atau sekarang kamu kuutus untuk Romawi Yunani. Ada nggak yang bisa Anda tunjukkan? Silakan. Bentar ya Pak Saribu. Di mute dulu bang, berisik. Di mute dulu. Bisa di mute dulu? Mengganggu lo ya. Kalau nggak di mute dulu, berisik diturunin dulu lo ya. Turunin Mbak Isti. Berisik dia, mengganggu jalannya diskusi. Turunin dulu. Silakan Bro Rudi, monggo. Oke, ya itu dalilnya Pak Ustadz di dalam Matius 27 itu. Di dalam Matius 27 itu dikatakan bahwa kalau Matius 15 ayat 27 itu, di Matius 15 ayat 27 itu Pak Ustadz, ketika yang dianggap anjing ini memelas kepada Yesus, maka apa kata Tuhan Yesus? Imanmu menyelamatkanmu. Gitu loh Pak Ustadz. Itu dalilnya. Kan udah jelas di situ ya. Kita bacakan aja ya Matius 15 ya. Matius 15 ayat 27. Nah, atau kita baca aja lah mulai dari ayat 25 ya. Mulai ayat dari 25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Itu kata Yesus. Apa kata perempuan itu? Benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Itu kata perempuan itu. Lalu apa kata Yesus? Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Artinya ketika kita memelas, oke, kita dianggap anjing oleh orang Yahudi. Tetapi ketika kita memelas demi keselamatan itu, Tuhan Yesus tidak menolak. Kalau tadi kubukakan ayatnya di dalam Yohanes 10:16, bagiku ada domba dari kandang yang lain, Pak Ustadz tidak mau terima. Lalu mengambil dalil dalam Matius 15 ayat 27 yang dianggap anjing itu. Baca ayatnya sampai selesai. Apakah Yesus menolak ketika perempuan itu memelas? Kan tidak Pak Ustadz. Bahkan Tuhan Yesus berkata, hai ibu, besar imanmu. Demikian juga dengan anak Batak. Karena anak Batak bukan Yahudi. Aku memohon kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku orang Batak Tuhan Yesus.
berikan aku keselamatanmu. Lalu apa kata Tuhan Yesus? Tidak pantas keselamatan itu diberikan sama orang Batak. Keselamatan hanya untuk orang Yahudi. Lalu aku berkata, benar Tuhan, tetapi kami juga ciptaanmu. Lalu apa kata Tuhan Yesus? Besar imanmu anak Batak. Imanmu telah menyelamatkan kau. Jadi membaca Alkitab itu jangan dipenggal-penggal. Memang dia dianggap anjing, tetapi ketika ibu itu memelas dengan penuh kasih, memelas, memohon, Tuhan Yesus berkata, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Itu Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Oke, boleh saya bantah Bang Handi? Boleh, boleh. Oke, makasih. Bung, Anda coba belajar lagi deh. Pelajari syarat masuk surga dan syarat menyembuhkan anak. Wanita tadi meminta bukan masuk surga. Wanita tadi minta anaknya disembuhkan. Syarat agar anaknya bisa disembuhkan, dia harus mengaku sebagai guguk yang makan sampah dari meja majikan. Syarat itu dipenuhi, maka anaknya sembuh. Makanya Yesus mengatakan, dikatakan, hai ibu, imanmu benar, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Ini pengakuan Yesus ini. Ganeteto hos teles. Seperti itu ya. Nah, ketika kemudian dikatakan jadilah seperti yang kau kehendaki, apa yang dikehendaki oleh ibu itu? Masuk surga? Bukan. Dia menghendaki agar anaknya itu sembuh. Sembuh. Nah, Anda apa penyakitnya sekarang? Lumpuh, buta, minta sesuai dengan syarat yang Yesus katakan. Tetapi ingat, Anda harus mengakui diri Anda sebagai anjing. Tetapi untuk masuk ke dalam surga, syaratnya bukan begini. Bukan seperti yang Anda uraikan tadi. Mengaku sebagai guguk di hadapan Yesus bisa masuk surga. Bukan. Masuk surga itu seperti yang saya dalilkan tadi. Berapa banyak data yang saya sajikan? 144.000 orang yang dimateraikan. Itulah syaratnya. Apa itu? Mereka taat kepada hukum yang diberikan oleh Tuhan Elohim kepada Musa alaihissalam. Itu syarat masuk surga. Bukan mengaku sebagai guguk. Masuk surga tidak. Untuk menyembuhkan anaknya, syaratnya dia harus mengaku. Ketika Yesus mengatakan tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada guguk, kata perempuan itu dia benarkan. Benar Tuhan. Jangan lagi Anda plesetkan Tuhan. Sudah tidak ada orang Indonesia mau dibodohi dengan kata Tuhan itu. Di situ kata kurios. Kurios itu Tuhan, bukan Tuhan. Kalau Tuhan itu Theos. Oke, benar Tuhan. Namun guguk itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Yesus senang mendengarkan itu. Ternyata orang yang kastanya lebih rendah ini sadar kalau dia hanya guguk. Hai ibu, besar imanmu. Geneteto hos teleheis. Ya, benar imanmu, jadilah seperti apa yang engkau mau, jadilah seperti apa yang kau ucapkan barusan. Apa itu? Aku ingin sembuh anakku ini, aku ingin sembuh. Sembuh anak itu. Makanya dikatakan dalam Matius 15 itu, ketika itu juga anaknya sembuh. Tidak dikatakan ketika itu juga wanita itu dan bersama anaknya masuk ke dalam surga. Sekali lagi, Anda harus membedakan antara masuk ke dalam surga syaratnya apa, dan untuk agar supaya anak wanita Romawi tadi itu sembuh itu syaratnya apa. Bedakan itu, belajar lagi. Makasih. Oke, iya. Jadi larinya jadi ke debat lagi ya, tapi nggak apa-apa, sedikit saja kubantah. Ya tergantung penyakit kita apa. Kalau penyakitku apa penyakitku? Dosa-dosaku ini penyakitku loh. Kalau ibu tadi penyakitnya apa? Anaknya yang sakit. Aku penyakitku apa? Penyakitku dosa-dosaku ini. Dosa-dosaku yang sangat banyak ini, inilah penyakitku sekarang. Yang membuat aku tidak bisa masuk surga. Jadi tidak harus penyakit secara jasmani. Kalau secara jasmani, ya aku baru tes kesehatan ya setelah pulang dari penjara. Artinya aku sekarang dalam pemulihan. Aku sudah mulai berolahraga ya di ring. Artinya aku sehat. Dokter memutuskan aku sehat secara jasmani. Jadi apa penyakitku sekarang? Dosa-dosaku ini. Makanya aku memohon kepada Tuhan Yesus agar dosa-dosaku ini diampuni. Itulah penyakitku. Kalau secara jasmani nggak ada penyakitku. Nah, terima kasih. Mungkin closing statement aja ya Bang Handi ya. Biar besok lagi tema yang lain besok. Tiap hari aja, tiap hari. Oke, boleh. Iya.
Siapa duluan? Kalau bisa kau hubungi nomorku bro, nggak berganti nomorku itu. Oke, nggak ganti nomor abang ya. Oke bang. Oke. Silakan Pak Ustadz. Oke, closing statement aja dulu dari anak Batak dulu, closing statement, baru kembali closing statement ke Bang Juma. Silakan. Oke, terima kasih. Aku hanya memberitakan tentang keselamatan itu, saudara-saudaraku. Tidak ada niat yang lain untuk menyakiti hati kawan-kawan. Kalau perkataanku itu ada yang menyakiti, aku memohon maaf kepada kawan-kawan semua. Sebab keselamatan itu sangat penting. Keselamatan yang dibawa Tuhan Yesus Kristus tidak bisa dibeli dengan uang. Keselamatan yang dibawa Tuhan Yesus Kristus tidak bisa dibayar dengan apapun. Tetapi dengan kerendahan hati kita, anggaplah kita ini seorang anjing mati di hadapannya. Yang penting kita mendapat keselamatan itu. Sebab Tuhan Yesus itulah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Allah yang pernah menjadi manusia demi keselamatan kita. Aku sendiri kawan-kawan, aku tidak malu meskipun aku dianggap anjing yang memelas. Yang penting aku mendapatkan keselamatan itu. Keselamatan yang tidak bisa kubeli dengan uang. Oke, terima kasih. Akhir kata aku ucapkan. Emenis tabatua ma perlinggoman di dek kena mok debatama nomor 2 poros meta di paroro di pasu-pasu akka HP na taula dulu bang masa tua sanggar maporik gabe na niula sinur na pinahan ditupahi puta nomor 2 debata marite-ite tuhatta Tuhan Yesus Kristus saat ni solo masa tinogu tu bortean 1-3 rasto di rodang ni bulan deleng meta mangolu jala horas-horas totong ma diramoti Tuhan. Horas, damai Kristus bersama kita. Oke. Aku sambung dulu. Totong madiramoti Tuhan na Yesus kita. Amin. Oke. Nih gini kita tahu mega bicaraan de gaga sana ya tuh tahu bicara jangan ketawa dulu dong. Ini serius live loh. Bilang ya. Nih gini kita tahu mega bicaraan de gaga dasarnya yang tahu de gaga Tomalasa. Oke, Bang Juma. Iya, jadi saya closing ya teman-teman. Pertama, terima kasih Bang Rudi, Anda telah berdiskusi dengan baik. Kemudian ketika saudara sudah mengakui bahwa meskipun Anda itu dianggap sebagai guguk, ya sejatinya Kristen lain juga menyadari itulah ya. Karena memang ajaran Tuhan itu ketika sebelum datang kepada umat Islam, terakhir datang kepada Bani Israel. Dan pengajaran yang datang kepada Bani Israel itu spesial untuk mereka aja. Spesial untuk Bani Israel. Bukan untuk orang lain. Makanya syariatnya, hukum-hukumnya hanya mengikat kepada yang empunya. Ingat dalam Yeremia 31-31-36, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Apa itu? Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel, setiap dari mereka. Kita bukan Bani Israel. Hukum indah, hukum cantik, hukum sempurna seperti apapun, itu hanya untuk mereka. Kita di luar. Oleh karena itulah Yesus mengatakan jangan khawatir, akan datang seorang penghibur yang menghibur orang-orang non-Yahudi untuk kemudian juga mendapatkan hak menjadi hamba yang taat dan memperoleh surga. Maka datanglah seorang penghibur yang mengajarkan segala aspek kebenaran. Yahdi bihillah manittaba'a ridwanan subulan salam. Makanya seruannya ya bani ya ayuhan nas dikatakan kapatal linnas litubayyina linnas, diutus kepada seluruh umat manusia. Anda juga manusia, meskipun tadi Anda mengaku seperti itu, tapi saya yakin Anda masih manusia. Rasulullah Muhammad SAW diutus untuk Anda, mengajarkan hukum-hukum syariat, mengimani Yesus sebagai utusan. Karena Yesus, menurut Yesus, untuk mendapatkan hidup yang kekal harus mendudukkan dia sebagai utusan Tuhan. Alhamdulillah, kami di Islam diajarkan Yesus itu adalah Nabi Allah, Rasul Allah, yang diajarkan kemudian kepada Bani Israel agar diterima sebagai utusan dan nabi kepada mereka. Nah, itu ada di Islam. Sementara di Anda, ketika Anda mengatakan dia adalah Tuhan, dia adalah pencipta itu sendiri yang datang mengambil rupa manusia, itu tidak diajarkan oleh Yesus. Dan diajarkan
hidup kekal, menerima dirinya sebagai utusan, dan itu hanya ada di Islam. Yahdi bihillah manittama'a ridwanan subulan salam. Ketika ingin selamat, maka satu-satunya jalan terakhir adalah menjadi pengikut baginda Rasulullah Muhammad SAW, mendudukkan Yesus sebagai laki-laki suci, manusia suci, terkemuka di dunia dan akhirat, dan dia termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah, dan baginya diberikan keselamatan dunia dan akhirat, dan dia Nabi Isa sebagai petunjuk jalan kepada kebenaran. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Apa itu aku? Apa itu jalan? Mendudukkan diriku sebagai utusan Allah kepada Bani Israel, untuk Bani Israel tok, bukan untuk yang lain. Saya kira begitu dari saya, saudara Rudi. Thank you, Anda sudah berdialog, dan saya mengharapkan memang kalau bisa tiap hari kita dialog seperti ini supaya memberikan edukasi yang baik. Silakan Anda tentukan tema, nanti Anda tinggal menyampaikan kepada sahabat kita yang ada di sini apa temanya untuk kita ulas agar anak bangsa tercerahkan. Tidak ada lagi saling menghujat satu sama lain. Demikian, salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.